episode sebelumnya. Lu bayangin anak kecil nonton TikTok udah tahu lu joget pargoy. Malam-malam ibunya tidur, ya podcast yuk, ya ayo. Orang kalau di luar sana ya Nina Bobo dong ya. Ya podcast yuk. Ini beda. Gejala sakit secara sosial. Sakit secara sosial. Okay. Pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh Jadi anak-anak remaja tuh tidak mengindahkan apa sih norma sosial, apa sih norma agama. Itu nggak ada di dalam. Kalau zaman kita dulu kan, misalkan kukunya panjang-panjang itu kan digeplak. Ya, betul. Tetap terima kan? Nah, betul. Anak-anak sekarang coba Digeplak ngadu ke orang tuanya. Enggak, dikeplak, ambil keplak gantian. Ya kalau itu yang jadi emban atau tugas dari sekolah itu untuk memberikan suatu persepsi bahwa BK itu tidak seperti itu. Iya, tapi kan banyak orang-orang itu kan melihatnya kalau orang udah masuk BK itu kan udah ini ada masalah nih. Kalau dipanggil BK aja gue lebih takut daripada dipanggil. Udah negatif lah ya. Betul. Gue dipanggil BK aja udah takut. Padahal kan sebenarnya tidak. Enggak, kan diajak ngobrol dari hati ke hati. Dulu pernah istilahnya dipanggil BK dikarenakan berantem lah anggap. Ya paling cuma ditanya kenapa permasalahannya. Ini si anu. Oh gitu. Ya udah jangan kayak gitu. Lagi ya, mulai sekarang. Udah kamu fokus sendiri. Apa? Ada yang seperti itu. Jadi memang stigmanya memang itu harus dirubah dulu. Ya. Dan itu menjadi tugas suatu kepala suatu sekolah. Iya. Tugas sekolah lah. Kalau aku sih ya menyarankannya ya di dalam suatu lingkup sekolah tuh ada gitu divisi itu. Terus yang ketiga lingkungan, peran serta. Kan ada tuh Karang Taruna. Itulah jadikan wadah pendekatan ke para remaja-remaja ini untuk disediakan nih wadahnya. Kalau misalkan ada apa event apa ini ke ayo sini nih apa idenya bla 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 ikut sertakan ya seperti itu ya. Apa namanya muncul event-event apa remajanya tuh jadi supaya mereka itu teralihkan tenaga mereka ke hal yang positif. Ya. Gitu loh. Tidak dengan serta-merta ya wah malam motor kan penting di Karang Taruna nongkrong malam gitar-gitaran gitu kan tanpa minum minum boleh minum kopi minum teh gitu dan itu diawasi oleh warga-warga di sini dan lebih terjamin dan lebih menjaga mereka karena yang kita lihat sekarang kenapa remaja-remaja ini sekarang berani melakukan sampai tindak-tindak seperti itu ya mungkin karena kurang suatu hal wadah kurang stimulus, kurang wadah, kurang suatu apresiasi, kurang feedback menghargai mereka. Betul. Edukasi. Ya. Dan itu kita nggak mencari siapa yang benar siapa yang salah ya. Iya. Tapi ini istilahnya kita untuk membentuk suatu generasi yang istilahnya menjadi yang lebih baik daripada kita. Ya, betul. Super sekali. Betul. Support sistemnya. Nah dari situ Mas. Cara upaya nih dari Mas Eko sendiri nih apa nih? Apa? Upaya untuk pencegahan kenakalan remaja nih apa nih? Mas Eko, Bang Cepi, sama Umam. Kalau aku sih udah tadi ya. Dari Bang Cepi kan udah. Dari Mas Eko nih. Kenapa jadi gue yang ditanyain ya? Enggak, tapi gini. Kalau kebanyakan aku ngambil yang poin nomor 3-nya Cepi dulu yang masalah Karang Taruna. Nah ini ada nih di beberapa tempat. Ya, di beberapa tempat tanda kutip ya. Di beberapa tempat ada orang-orang yang mungkin sudah menginjak usia 40 ke atas, 50 itu kan sudah bukan termasuk Karang Taruna ya. Harapan saya sih sebenarnya gini ya, karena ada di beberapa tempat orang berusia seperti itu tuh masih menjabat di Karang Taruna. Ada. Ya udahlah, estafetnya diturunkan ke anak-anak ini. Gitu loh. Jadi jangan ego, jangan bilang bahasanya gini. Kasihan, mereka itu belum ngerti apa-apa. Ya justru mereka dicemplungin itu biar mereka ngerti gitu loh. Karena orang-orang Indonesia tuh belum kecemplung
Nggak tahu. Iya, nek belum kepepet belum keluar. The power of kepepet itu tadi. Ngepet. Kalau digesek, digesek. Enak. Lepet. Mau diar. Jadilah. Ya itu, jadi kalau aku lebih baik sekarang kalau aku kayak ngajarin anakku juga itu Sorry nih. apa? Ini kita relate aja ya. Zaman apa? kita dulu. Zaman kita dulu karena Iya, iya. itu selalu istilahnya membuat event-event yang kita tuh ada wadah. Iya, betul. Zaman Bisa sekarang, diberdayakan kan? Iya. Zaman sekarang Iya, nggak ada. udah sedikit tergerus. Sekarang taruna apa sih? Sebetulnya paling ini. Ya anggotanya bapak itu paling. Nah, Paling nanti ngangkat-ngangkat kursi. Kayak gitu. kalau kata-kata kursi sih masih mending. Iya, paling angkat janda. Heeh. Oh. Apa? Nah, itu bapak-bapaknya. Anak-anaknya, Pak. Pak. Udah tidur. Jajan nih beli rokok ke Magelang. Pergi dulu nih naik Ada motor. bawa celurit. Iya ya, ada yang seluruh itu ya. Kemarin. Iya. Iya. Lah itu. Ya, terus itu ditabrak gitu. karena dia disuruh beli rokok di Magelang gitu kan. Makanya dibawa celurit. Nah, situ ada bapak-bapak kan? Ya bapak-bapak yang Naik apa mobil. itu? Iya. Itu yang di kursi belakang saya itu. Nah, sekarang dari Umam nih apa nih, Mam? Apa, Mam? Pencegahan nih. Nanti aku disclaimer lagi nih buat teman-teman semua, upaya pencegahan menurut saya ya pribadi. Sekarang dari Umam dulu. Kebanyakan sih ya untuk zaman sekarang tuh rata-rata tuh kayak kurangnya wadah juga tuh karena mungkin itu faktor pengaruh budaya barat gitu. Nah, itu kan semakin tinggi juga tuh. Apa? Ada Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, atau gimana nih? Atau Papua Barat? Jogja Barat, Ah. Jogja Eropa Barat, Pak. Oh, iya. Eropa Barat berarti Jerman ya. Jujur Kauman. Iya. Terus. Jepang, Jujur Kauman. jejer empang. Saleman. Asu, koyo bisa itu. Kok ada makhluk-makhluk seperti ini gitu kan? Emang udah tua emang. Apalagi Mam? Victor. Apalagi Mam? Emang kalau udah Victor udah susah ya. Susah. Tapi jarak dekat bagus itu Victor. Tembak. PUBG itu PUBG. Mas Eko nggak tahu Mas Eko. Gua yang roaming gantian. Sapi. Ada lagi Mam, ayo Mam. Iya. Nanti ada masukan-masukan buat teman-teman pendengar di sana ya kan Bang. Jadi ya tergantung dari diri kita gitu kan. Ah. Ya kalau misalnya seandainya kita semakin seperti kayak gini aja, orang si A ngikutin budaya barat gitu kan. Terus tiba-tiba nih ngikut tuh jadi buaya darat gitu. Oh, termasuk lo ya? Relate ya sama lo ya? Iya. Buaya darat lu. Berarti Bukan dia- buaya darat lu, buaya payau. Ah, Bang, Mas, berarti dia curhat. Curhat, iya memang. Relate dirinya sendiri. Dia curhat kita jadi BK-nya aja ya. Aku Langsung siap ke- kok bawa pentongan buat bentungin dia. Kalau gua mah bawa penggaris kayu gua. Wah, ada panci? Oh, ada panci. Dia padu. Ini tebel nih, ini tebel nih. Jangan ini. Oh. Mahal. 400. Atau yang disetrum aja, yang setrum. Tembakan setruman. Serem itu. Yang ditembak langsung break dance. Langsung gini. Gini Bang. Nah, terus gimana Mam? Ada lagi nggak, Mam? Ada lagi nggak, Mam? Nah, terus juga kayak orang tuh buat apa gitu kan untuk ngikutin itu gitu kan. Coba gitu kayak andaikan orang tuh ya udah tergantung mindset kita gitu kan. Mindset dimana kita tuh bagaimana cara kita menghadapi diri kita sendiri gitu untuk yang lebih baik gitu. Ya. Bagus. Tapi gini, aku bisa nanti kamu akan sampaikan yang terakhir. Tapi gini, setidaknya besok kalau kita semua, Anda semua dan termasuk aku, jadi seorang orang tua ya, walaupun sekarang aku sudah punya anak, tapi ini mengingatkan aku juga. Reminder ya, buat Reminder untuk semuanya aja bahwa apapun kesalahan pendidikan orang tua kita
itu jangan disalahkan. Betul, Itu adalah caranya orang tua kita untuk mendidik kita. Kita ambil Kita tidak bisa baiknya. menyamakan. Iya, kita ambil baiknya, kita buang yang tidak baik menurut kita. Tapi itu pun juga nanti akan ditiru oleh anak kita. Yes. Dia akan mengambil apa yang baik Dia menurut dapatkan. dia. Ya. Baik menurut dia, tapi akan membuang misalnya ya, aku ngajarin tapi aku agak selengean. Anakku nggak suka. Aku nggak suka ayah tuh selengean. Nanti aku lebih tegas. Oke. Ya, itu adalah salah satu metamorfosisnya dia. Iya kan? Kayak aku sendiri nggak suka dengan cara didikan orang tua yang terlalu otoriter, Betul. terlalu ini. Itu aku nggak suka. Tapi dengan komunikasi dua arah aku lebih suka. Nah, itu yang kuterapkan sama anakku, misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang akan terjadi kedepannya juga akan seperti itu. Anakku, ayah tuh kalau menyampaikan apa-apa kok kadang-kadang kok ini selengean dan lain sebagainya. Aku nggak mau kayak gitu. Nanti anakku nggak tegas. Ya, dia akan merubah pola itu. Tapi tidak akan menyalahkan. Aku sebenarnya dulu sempat menyalahkan. Caranya mendidik orang tua aku. Dulu aku sempat menyalahkan. Cuman akhirnya aku mungkin waktu yang mendewasakan ya. Waktu juga yang mendewasakan. Legowo dan aku bilang, ada kok poin-poin bagus dari orang tuaku yang bisa kutiru. Contoh kasus adalah bagaimana memberi perintah. Kalau yang dulu aku nggak boleh, sekarang aku coba begini. Jadi bukan Dek nggak boleh, jangan gitu. Kalau aku secara pribadi aku akan walaupun itu tidak dilarang juga sebenarnya. Berarti lebih memberikan pilihan ya. Pilihan, aku choice. Kamu mau ke situ nggak apa-apa, silakan. Tapi kamu akan ada ininya sendiri. Jadi kan pemberian edukasi di awal ya. Iya, kayak tadi lah. Mau aku bilang gini, mau tidur sama bunda atau mau ikut ayah? Kalau mau ikut ayah, ayo. Tapi nggak usah ngereweli mau pulang. Kalau mau tidur sama bunda, nggak usah telepon ayah. Karena ayah punya kesibukannya sendiri. Tuh. Tapi kalau kamu mau tahu kesibukannya ayah mau ngapain, ya ayo tak ajak dulu. Jadi gitu. Tadi. Hah? Contohnya tadi. Iya, tadi kan dia datang, dia lihat, oh ini toh ayah ketemunya sama orangnya ini. Bajikan ini ya. Itu Cepi ya. Oh, itu ganteng ya. Tapi gini, tapi gini, itu yang jadinya anakku ngomong sama bundanya tadi. Ayah ketemunya nanti sama, tadi disebut loh, Om Cepi, sama Om Umam, sama Om Tegar. Dia ngomong, tadi ketemu sama Om Tegar, Om Cepi sama ini, terus yang buatin apa tadi teh tarik itu tadi Om Cepi. Dia cerita tadi sama bundanya. Ya jadi akhirnya jadi kalau aku keluar aku udah aman nih. Gak bakal overthinking. Itu aku pikir suatu strategi. Loh, cowok kudu duwe strategi Iya, tuh. Mas, Ya. keinginanku belum tercapai. Apa itu? Kapan kita main ke rumah teman? Ada kos-kosan. sudah ada jam malam. Jam malam kan sekedar jam. Hah? Jam malam itu kan sekedar jam. Berhubung saya adalah saya harus Makanya mengungguli ke sini ya kan. saya harus menghormati apa yang saya buat. Ingat kata Uus, Apa tuh? ada pride yang harus saya jaga. Yaitu pride-nya. Jam malam. Jam malam. Ya siang-siang Mas, sore-sore. Siang bolong. Aku kalau sore keluar. Enggak. Luar dalam apa luar? Ya, keluar. Keluar ya nggak masuk. Tapi ada yang keluar dimasuk. Ini dilurusin lagi nih, keluar dimasuk maksudnya apa? Apa itu? Oh, kan bingung sendiri. Raut. Oh, iya Rautan. rautan. Kan dimasukin. Nah, Nah, sisanya kan keluar kan? Ya betul. keluar tadi bahasanya keluar dimasuk loh. Bukan keluar masuk. Bukan masuk Itu beda keluar. lagi. Esensinya beda lagi itu keluar masuk. Iya. Ayo, sekarang kalau kamu Oke. berasa bego ya. Oke ya. Ini mungkin buat reminder buat kita semua ya. Iya. Mungkin kita sebagai laki-laki. Ih, siapa juga Cin, laki-laki. Enggak. Jangan bang. Om, jangan om. Mungkin yang bilang tadi itu udah pada bolong ya.
Kena DB ya? Tahu nggak DB? Apa itu? Dubur berdarah. Ketusuk dong. BB bang, BB. Apa itu? Bool berdarah. Oke, mungkin buat reminder buat kita semua ya sebagai laki-laki, sebagai calon imam atau calon ayah. Calon umam. Nggak ada sih, nggak ada. Oh, sudi gua. Kita harus tahu upaya apa yang dilakukan dalam apa sih menanggulangi perilaku kenakalan remaja ya kan. Yang pertama itu bisa dalam arti preventif atau pencegahan. Kemudian kuratif atau pengentasan. Ya. Nah, korektif, kebetulan, dan presentatif atau preservatif nih kalau sorry. Preservatif. Oh iya. Penjagaan. Nah, dari kelompok yang tadi itu kita bisa lihat upaya apa dari sisi keluarga, dari sisi sekolah, dari sisi lingkungan itu bisa kita kelompokkan di situ. Ya, pertama itu dari sisi keluarga, upaya di keluarganya. Ya. Nah, orang tua itu harus menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka dan jauh dari kekacauan. Nah, misalkan nih ada suatu problem atau suatu masalah orang tua antara bapak dan ibu. Nah, sebisa mungkin anaknya itu jangan sampai tahu. Jangan sampai lihat lah. Ya. Soalnya kalau anak sampai lihat itu bisa terekam ke dalam memori loh. Ya, betul. Terbawa sampai besok. Betul. Apalagi sampai kekerasan, sampai apa. Betul. Nah, yang terjadi apa? Mentalnya dia down. Ya. Dan dia akan lebih, misalnya nih, bapaknya mukul atau ibunya teriak-teriak histeris. Nah, misalnya kalau bapaknya mukul, misalnya anaknya ini cewek, dia lihat bapaknya mukul, dia akan menganggap bahwa, aduh, aku nggak mau punya cowok, gitu. Betul. Kalau atau dia nggak mau nikah. Nggak mau nikah. Udah jelas itu pasti. Nah, tapi kalau yang anaknya cowok, cowok kan lebih membela ke ibu ya. Betul. Nah, dia pasti akan pasang badan. Dia pasti, wah, ngapain nih bapak gua kayak gini? Dia malah akan semakin membenci. Betul. Nah, kalau yang ibu histeris, kalau untuk cewek itu akan lebih mematahkan kepedean anak. Jadi anak itu menurutku kalau melihat orang yang histeris dia makin takut, scary. Itu kejadian sama anakku tuh, kalau dia dengar sesuatu yang menjerit tiba-tiba anakku pasti nangis. Nah, itu awal mulanya itu seperti apa? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Pokoknya kalau dia tiba-tiba ada jeritan, ada apa, itu mesti anakku langsung mukanya beda. Okay. Nah, tapi nanti akhirnya dia cerita sama nangis sama apa, tapi udah tak tangkap gitu loh. Oh ya, udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk anak cowok misalnya ibunya histeris, ibunya ini itu malah akan semakin brutal. Betul. Karena jiwa cowok kan nggak mau melihat cewek atau ibunya itu tersakiti. Wanita itu tersakiti itu nggak suka dia. Lagi orang yang lemah lah menurut kita. Betul, kan orang yang lemah. Dan itu orang tua harus memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak remaja. Misalkan kayak anak nih belum pulang, mas kok belum pulang, lagi di mana? Jangan langsung ngejat, jangan langsung ayo pulang gitu kan. Nah, kita harus edukasi dulu nih pertama nih, mas kok belum pulang, udah malam loh, besok kan sekolah gitu kan, besok bangunnya kesiangan gitu kan. Kita harus bisa memberikan apa sih ya, cerita dulu di awal. Kalau saya naik kereta tadi juga nggak bakal ketahuan. Emang kerasa ya? Kerasa? Iya, saya bayang-bayangan yang ini tadi, mas gini-gini udah nggak berlaku, ya datang polisi langsung sudah DPO. tidak mempan. Nah, bisa nih orang tua juga memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak. Ya. Misalkan anak minta sepeda, nah orang tuanya harus tahu nih anaknya butuh atau enggak, berguna atau enggak pada anaknya. Ke depannya. Berarti skalanya bukan bukan yang dia mau tapi yang dia butuhkan saja. Betul. Ya. Atau bisa anak nih juara kelas atau bisa
atau atlet apa bisa juara, itu bisa dikasih reward dengan apa yang dia mau itu bisa. Tapi harus tahu juga kegunaan apa. Ya, ya. Jangan nggak suka panahan dibelikan busur gitu ya. Bumerang. Nah, orang tua juga bisa memberikan kemerdekaan pada anak ya. Merdeka. Iya. Ya nggak salah dong. Iya. Jadi kemerdekaan anak itu dalam arti mengemukakan pendapat dalam batas-batasan kewajiban tertentu. Nah, dengan tindakan seperti ini, anak-anak dapat berani untuk menentukan langkahnya tanpa ada keraguan dan paksaan dari kayak berbagai pihak itulah. Ya. Nah, sehingga mereka dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Oke. Ya. Ini di lingkungan keluarga. Ya. Nah, untuk di lingkungan sekolah nih, Ya. lagi nih. Lingkungan sekolah apa tuh? Mungkin dari guru menegakkan disiplin yang sesuai, yang wajar dan dapat diterima dan dipenuhi siswa sekolah. Disiplin yang baik itu Menghargai waktu. Betul, apa yang dia tanggung jawabnya dia harus dikerjakan ya kan. Dan dapat diterapkan dengan pembentukan aturan-aturan yang sesuai dan tidak merugikan berbagai pihak. Betul. Kemudian guru seharusnya melaksanakan peraturan dengan adil dan tidak pandang bulu, ya kan? Nggak belok sebelah nih, ya kan? Nggak membela yang berduit, lebat. Ya. Kenapa ke situ juga? Nah, tindakan dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang sesuai terhadap semua siswa yang melanggar peraturan tanpa melihat keadaan orang tua siswa tersebut. Ya kan? Jadi yang miskin jangan dibunuh-bunuh. Betul. Kemudian guru juga harus memahami aspek-aspek psikis yang ada pada siswa. Jadi dari guru itu jangan langsung ngejudge. Kamu nakal nih, kamu nggak berguna. Wah, itu kalau buat saya sendiri pribadi ya, itu kurang tepat kalau seorang guru memberikan edukasi seperti itu. Ya, betul. Rankingmu jelek, kamu tuh goblok. Jangan gitu. Jangan bisa belajar. Kamu tuh ranking bawah sendiri. Lebih baik guru itu memberikan motivasi. Ketika anak didiknya jelek, dia harus memberikan motivasi. Mas, kamu besok harus punya target ya. Apa yang kamu pengen targetkan, Mas? Gitu kan. Nah, tadi anaknya bilang gini, Bu, saya kemarin coli cuma sekali. Itu kan negatif. Dari yang pertama berhasil, kedua ketahuan. Itu akan menimbulkan stimulus sange. Makin malam, makin sliver. Terus. Tadi bener juga nih. Apa yang dibilang Bang Cepi nih? Adanya bagian bimbingan dan konseling di sekolah supaya dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah siswa yang berindikasi bermasalah. Dengan arti dia memendam masalah sendiri. Ya, dalam arti dia memendam masalah sendiri. Terus juga guru BK atau bimbingan konseling itu harus peduli. Betul. Harus peduli terhadap mereka. Bisa diajak cerita, diajak ngobrol, diajak kopi dulu atau diajak makan dulu. Karena seseorang yang ingin ceritanya itu keluar semua atau keluh kesahnya keluar semua, itu di mana orang itu harus dibikin nyaman terlebih dahulu. Ya kan? Ya. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia lagi jalankan, dia akan bisa memberikan apa yang dia rasakan sepenuhnya kepada orang lain. Ya. Di dalam sekolah. Ya. Nah, kemudian upaya di masyarakat itu, yang pertama itu mungkin bisa menegur sih remaja yang sedang melakukan tindakan yang telah melanggar norma. Dalam arti menegurnya itu dengan edukasi terlebih dahulu. Ya, misalkan nih ada remaja yang lagi duduk-dudukan, minuman keras, tanya dulu, Mas, lagi ngapain? Udah jam malam loh, Mas. Kan? Ayo tak melu ngombe, Mas. Itu kota
RT-nya siapa itu? Nggak tahu ya. Siapa itu? Melu ngisi Mas, anggap Mas. Kita nggak boleh langsung ngejudge. Iya. Karena apa? Kalau kita mengejudge, maka orang itu malah semakin bandel, Bang. Iya. Malah semakin melalu. Iya. Kalau model yang kayak tadi ya, misalnya nih mereka baru minum-minum, kita deketin gitu ya. Itu memang kalau aku dulu pernah nih ngadepinnya gini. Mas, enak ki, anget ki. Gitu kan. Ya ambil gini, cuman minum. Enggak diminum, cuman digini tapi enggak sampai masuk. Nah, tapi habis itu terus aku, wah pahit, tak buang. Loh, kenapa dibuang Pak? Pahit nih Mas, wis mabui, udah bau itu. Jangan diminum lagi, bahaya. Aku lebih tua dari kamu. Ya, aku sudah pernah merasakan yang lebih nggak enak. Gitu loh. Ya edukasi itu kan. Edukasi. Ya, akhirnya kan dia ngobrol, ono apa toh? Kok ndak tak nganggo koyo ngono barang. Ya. Tapi yang pertama itu jangan langsung ngejudge. Iya, enggak mau aku langsung ngejudge. Biasanya kalau aku tuh tak ikutin apa maunya mereka dulu, cuman habis itu terus oke. Ngikutin alurnya dulu lah ya. Ngikutin alurnya. Tapi jangan juga Pak aku arep bacok yo aku tak melu ya ora. Tabrak. Itu namanya preman. Nah, langsung balas bangsat. Mungkin kita nih dalam masyarakat kita melihat apa sih yang salah dalam norma, terus dalam norma sosial gitu kan. Kita bisa menjadi teladan yang baik bagi remaja-remaja yang tinggal di mana kita tinggal sekarang. Ya. Nah, tadi juga relate nih yang Bang Cepi kata ini. Apa? Mengadakan kegiatan kepemudaan di lingkungan tempat tinggal. Yang bisa dikatakan kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan melibatkan remaja-remaja untuk dapat berpartisipasi aktif. Iya. Organisasi kampung. Betul. Salah satunya itu tadi Karang Asem. Itu kurang. Karang Bolong. Karang Taruna, ya kan. Jadi tersalurkan nih hobinya. Hobi ngomong. Ini kayak podcast ini juga bisa relate kan betul. ini. Ngomong itu juga merupakan hobi, Mas. Iya. Tidur juga bisa merupakan hobi. Itu kalau hobi tidur itu nanti pas puasa aja deh. Iya. Tapi emang ada, Mas. Iya. Ya karena balik lagi, Mas, dasar manusia itu unik. Iya. Masing-masing itu berbeda. Iya, bener. Iya kan? Tapi jangan Nggak usah dituin juga. Mungkin itu sih Mas Eko, Bang Teddy, Umam, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kedepannya lah, upaya pencegahan terhadap kenakalan remaja. Betul. Terutama di lingkungan sekitar ya. Dan aku pribadi juga berharap istilahnya untuk di para pendengar nih dengan latar belakangnya atau misalkan punya kekuasaan lah atau apa yang mungkin di bidang pendidikan, yuk kita sama-sama istilahnya meminimalisir supaya hal seperti ini yang tadi dibahas tuh sekarang tuh tindak kriminal remaja itu sudah semakin parah. Kita bisa meminimalisir itu karena apabila kita tidak beraksi sekarang, ini kita nggak tahu nih generasi kita nih mau kayak gimana. Aku malah setuju kayak bupatinya NTT itu jam 5 itu. Iya betul Mas. Iya. Walaupun di komen itu banyak yang menghardik, banyak mau dari mana ini. Tapi aku setuju. Aku setuju juga. Untuk pembentukan mental tuh bagus, Mas. Satu itu. Yang kedua, kan bangun lebih pagi tuh. Itu lebih enggak gini. Awal, gitu. Bukan. Bangun kan lebih pagi, jam 5. Nih ya, bangun jam 5. Kan selesai sekolah dia kan jam 12 ya kalau nggak salah ya. Yang kemarin ya. Jadi lebih awal dia. Jam 12. Harusnya jam 1 jadi jam 12 misalnya taruh lagi gitu. Jam 12. Kan dia bangun udah terlalu pagi, Pak. Ngantuk dong. Nah, dia pasti tidur dong. Betul. Iya kan? Tidurnya lebih awal kan? Tidurnya lebih awal, jam 12. Kalau enggak dia masih ada les dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, les-les aja. Betul. Nanti begitu dia sampai rumah, capek, tidur udah. Bangun lebih pagi lagi, bangun jam 3. Itu sebagai ini sih ya Mas ya, buat penghambat kenakalan remaja juga iya. bisa ya. Dia jadi lebih ingat Tuhan juga. Sholat tahajud. Mas pada saat membaca artikel itu, ini relate aku bilang. Relate dalam artian ini bupati apa? Iya bupati. Wali kota ini. Wah,
ini salah satu tindakan yang aku apresiasi banget sih. Iya. Dia udah tahu mungkin ya istilahnya, mungkin dia bisa udah Riset. punya data atau riset yang ini caranya untuk mencegah hal itu harus seperti ini. Iya. Karena kita kan tidak tahu ya, setiap wali kota kan kebijakannya beda-beda. Beda-beda, Cuma aku beda-beda. sih mengapresiasi hal itu. Sama, aku juga Lebih baik mereka bangun pagi, Lebih awal lebih awal. untuk istilahnya kegiatan yang positif. Karena memang orang pasti akan kontra karena tidak terbiasa. Karena nggak tahu. Maksud dan tujuannya. Betul. Permasalahan. Permasalahan yang terjadi Karena juga istilahnya nggak kita tahu. dalam membaca suatu artikel istilahnya jangan sampai sumbunya terlalu pendek. Betul. Kalau sumbunya pendek, Nggak nyala. Nggak nyala. Jadinya nggak nyampe penyampaian. Iya. Makna sebenarnya tuh nggak nyampe. ya Berpikir tanpa bertindak. Iya. Analisis berpikirnya kurang. kurang. Betul. Tapi ya itu tadi, thank you teman-teman ya, udah kita bahas malam ini. Dan sorry mas, Apa? sorry. Apa? Dan ini masukan untuk para remaja di luar sana yang Mam, mungkin- dengerin mam. yang mungkin mendengarkan podcast ini. Kan udah nggak remaja. Berapa tahun kamu? 24. Berarti remaja. Dewasa awal. Dewasa. Remaji. Ya, Genji. jadi kalau aku sih istilahnya untuk para pendengar yang masih remaja, masih belasan yang mendengar podcast ini, Nah, seberat apapun masalah kalian, ya. beban berat apapun atau misalkan pemikiran jenuh atau apapun kalian, ingat masih ada orang yang peduli sama kalian. Ya, Korek. betul. Termasuk yang kemarin di Magelang ditabrak itu peduli ya. Ya. Peduli. Ya peduli, kalau nggak ditabrak dia Bisa menyakiti membahayakan orang membahayakan lain. Betul. Dia kan ya masuk rumah sakit kan dia berdua. Iya. Yang masuk kantor polisi dia berdua. Iya. Yang jerah siapa? Dia berdua. Ya udah. Jadi masa depannya lebih baik kan? Betul. Lebih baik. Karena ada masa nyungsep dulu sebelum dia lebih baik. Oh, Masa-masa nyungsep. iya betul. Masa-masa di bawah maksudnya loh. Iya. Jadi itu sih kalau Iya, saran iya, iya. untuk para remaja di luar sana. Hmm. Alihkanlah ke hal-hal yang aktivitas yang positif. Hmm. Karena walaupun istilahnya aku pribadi istilahnya pernah merasakan di masa itu Hmm. dan memang ada perbedaan pergaulan atau gimana, tapi ingat seberat apapun masalah kalian tidak sendiri. Hmm. Banyak yang masih peduli terhadap kalian. Ya. Betul. Tapi apabila kalau kalian pengen menuju ke profesional, bisa ke psikolog atau ke psikiater. Psikolog sih Atau terutama. enggak bisa ke kantor kopi di Jalan Catur Tunggal ya. Jalan Prawiro Kuat. Jalan Sob. Prawiro Kuat depan Catur fakultas. Tunggal itu kelurahan. Iya, kelurahan. Iya, saya lupa bikin KTP. Di depan Fakultas Ekonomi dulu. Ya. Mampir aja sini, siapa tahu nanti bisa Ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Kebetulan sini banyak psikolog-psikolog muda sih ya. Ya. betul. Mungkin kita bisa sharing-sharing di sini ya. Nanti bisa tak rekam juga. Iya. Untuk bahan podcast. Dan di sini di kantor lagi ada promo guys. Apa tuh? 20%. Oke. Kopi susu, Oke. promo. 20% please. Come here. Kalau pengen tahu rasanya, cobain dong. Iya. Dipegang-pegang dulu, dielus, dicelupin. Jangan. Hah? Apa? Cicipin dulu aja. Oh iya. Ini jorok amat. Tapi harus beli ya. Iya. Iya dong, beli dong. Ya Beli setidaknya dong. istilahnya kalau misalkan ya itulah untuk para remaja, ingat kalian itu masih muda, masih banyak hal-hal yang bisa kalian explore untuk kalian kembangkan. Yang namanya melakukan kesalahan itu wajar, Aja. Iya. asal jangan terjebak dalam kesalahan yang sama. Iya. Kalau kesalahan yang sama jadi kayak Ceram. Jangan takut salah kalau kamu pengen bener. Betul. Jadi ya terus monggo apa lah ya? sini lah. Ngobrol-ngobrol sini sama aku nih. Ya. Di sini tempatnya ngobrol sih. Iya, betul. Tempatnya Betul, ngopi dan betul. ngobrol. Mungkin kalau punya akun PUBG atau ML bisa tersalurkan di sini ya. ID-nya Mas. Berapa, Mas? Kebetulan di sini ada pro player sih. Iya. Pro player itu kan. Yang HP-nya baru ya. Iya. Itu salah satu strategi dia biar MVP. Oh gitu. Biar chicken dinner. Sebelumnya dia tuh gak pernah MVP. Alasannya apa? HP ku nggak masuk. Tapi alhamdulillah Ya, berkat Rezeki. rezeki
ya kita kan nggak tahu rezeki datang dari mana ya Bang. Betul. Ya? Nah, itu rezeki datang dari counter sih. Rezekinya di counter. Iya. Tiba-tiba Bang Cepi speedless, wah kok ada HP gitu. Tapi kalian berdua, kalian bertiga, berempat kemarin anjing juga ya? Kenapa itu? Apa tuh? Hah? Ya iya, kalian berempat tuh anjing juga. Kenapa? Au au au. Nah, saking anjingnya saya datang ada cewek di depan saya ya dilihat. Pas kebetulan. Pas kebetulan. Enggak, kamu duduk di sini loh, kamu bilang Mas Eko datang. Ini berdua. Dia sama kakaknya tuh. Iya. Ngelihatnya, woi iya. ceweknya cakep. Namanya juga ini kakak matanya. Enggak, Mas Tegar kan bilang, "Wih, Mas Eko datang ya." Terus aku nengok belakang kan. Berarti kan aku bener kan? Ini Mas Eko datang nih. Iya, tapi mata kalian bertiga tuh nengoknya ada lain. Di belakangnya. Depanku. Oh, iya, depan tapi ini. terlepas dari itu semua kita normal. Iya, karena suka cewek ya. Tuh. Ah. Karena ya kita bisa nyebut kalau orang yang tertariknya kepada sesama jenis tuh bisa disebut menyimpang dalam arti norma ya. Norma Itu dibahas besok aja deh, LGBT. Itu lebih seru lagi karena memang relate juga sih. Maksudnya ke Mas selain Cepi. bukan maksudnya selain dari tindak anggaplah kekerasan, ya tindak pergaulan bebas juga bisa. Tapi ada juga yang timbul efeknya itu penyimpangan seksual. Ya. Penyimpangan seksual itu banyak banget situ. Ya. Ada yang tahu ketika melakukan hubungan seks yang diikat-ikat? Ya. Oh, Apa hardcore. itu taunya? Hardcore. Bukan hardcore. Nggak tahu kan? Kita bahas besok. Oh, iya. Oke? Untuk satu lagi nih Bang, yang buat para pendengar, buat Ya, pendengar. ini. Ada yang mau promo juga nih. Enggak. Dokter kata umam. Dokter mau ngomong, dokter mau ngomong. kecil, Iya, dokter dokter. kecil. Iya, ya. Silakan Pak Dokter. Ada 2 alasan sebab yang membuat masalah kita yang tidak pernah kita hadapi itu tidak pernah terselesaikan. Itu yang pertama, Lu baca apaan sih? Itu nggak Ayo membaca, terus. Bang. kita bertindak tanpa berpikir. Kita bertindak tanpa berpikir, oke. Yang kedua itu kita hanya berpikir tapi tidak tahu apa yang tindakan kita yang kita lakukan yang Berarti betul. nggak ada actionnya. Betul. Oke. Jadi itu ya. Itu ya. Dua itu ya. Berarti konklusinya nih Bang. Konklusinya itu jangan kita bertindak tanpa berpikir. Kemudian ketika bertindak kita harus berpikir. Ya. Begitu, Mas Betul. Umam? Sepakat. Sepakat. Kapan? Terima kasih, gue Eko Pura-pura Kritis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selalu berusaha untuk memantaskan dirinya. Aku selalu banyak kurangku, tak letihku mencoba. Selalu berusaha memantaskan diri.